Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rana Indah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi genetik dan mekanismenya menghasilkan sifat. Nah, manusia diciptakan di bumi ini berbeda satu sama lainnya, mulai dari wujud dan juga sifatnya. Mulai dari warna kulit yang berbeda, warna rambut, dan juga warna pupil mata. Nah, apa sih penyebab dari perbedaan tersebut? Jawabannya adalah gen. Gen ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan membawa sifat keturunan untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Gen ini juga merupakan inti dari adanya sebuah evolusi. Mari kita bahas yang pertama adalah kromosom. Jadi, proses pengemasan DNA dan protein terjadi pada tahap profase. Proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Untai DNA dipintal dalam suatu protein histon, menjadi suatu unit yang disebut nukleosom. Nukleosom satu dengan yang lainnya bergabung membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan yang disebut dengan solenoid. Solenoid satu dan yang lainnya bergabung dan lebih padat lagi membentuk suatu benang yang disebut kromatin. Benang-benang halus kromatin memadat membentuk lengan kromatid. Lengan kromatid ini berpasangan dan membentuk kromosom. Adapun bagian dari kromosom di ujung ini disebut dengan telomer. Telomer adalah bagian ujung kromosom yang berperan untuk menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di bagian tengah disebut dengan sentromer, bagian yang menentukan bentuk dari suatu kromosom dan berfungsi sebagai tempat berpegangnya benang plasma dari gelendong inti atau spindle pada tahap anafase pada pembelahan inti. Kromosom dari sebagian besar organisme hanya memiliki sebuah sentromer saja, disebut kromosom monosentris. Jika memiliki dua sentromer, disebut kromosom diasentris. Sedangkan yang mempunyai banyak sentromer disebut dengan kromosom polisentris. Berikut adalah gambar dari macam-macam kromosom. Yang pertama ada telosentrik. Telosentrik adalah bentuk kromosom di mana sentromernya ini terletak di ujung kromosom, sehingga kromosom hanya mempunyai satu buah lengan dan berbentuk lurus seperti batang. Dalam manusia ini tidak mempunyai bentuk kromosom telosentris. Lalu ada bentuk akrosentrik. Sentromernya terletak di terminal atau di dekat ujung kromosom, sehingga kromosom tidak membengkok tetapi lurus seperti batang. Satu lengan kromosom sangat pendek, lengan yang lainnya sangat panjang. Lalu yang ketiga ada bentuk submetasentrik. Sentromernya terletak di submedian ke arah salah satu ujung kromosom, sehingga kromosomnya terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama panjang dan bentuknya seperti huruf J. Lalu yang terakhir ada metasentrik. Metasentrik ini sentromernya terletak pada tengah-tengah kromosom atau median, sehingga menjadi kromosom terbagi menjadi dua bagian yang sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf V. Nah, asam nukleat. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme, karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen atau basa nukleotida. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonucleic acid atau dikenal juga dengan nama DNA, dan asam ribonukleat atau ribonucleic acid, dikenal juga dengan sebutan RNA. Nah, berikut adalah basa nitrogen. Terdapat dua macam, yaitu purin dan pirimidin. Untuk purin ada adenin dan guanin,
Dua-duanya ini sama terdapat pada DNA dan juga RNA. Untuk pirimidin ada sitosin, timin, dan urasil. Khusus untuk urasil hanya terdapat pada RNA, dan pada timin hanya terdapat pada DNA. Berikut adalah struktur dari nukleotida. Jadi nukleotida itu tersusun dari gula, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Untuk pasangan basanya, timin berpasangan dengan adenin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, ini adalah perbedaan dari nukleosida dan juga nukleotida. Untuk nukleosida sendiri tidak memiliki gugus fosfat, sedangkan nukleotida memiliki gugus fosfat dan juga gula dan basa nitrogen. Ini adalah gambar dari struktur DNA. Jadi yang menemukan struktur DNA ini adalah Watson dan Crick. Watson dan Crick berpendapat bahwa struktur DNA yang double helix hanya dapat stabil apabila basa adenin dari satu pita berpasangan dengan basa timin dari pita pasangannya, dan basa sitosin berpasangan dengan basa guanin. Pasangan adenin dan timin dihubungkan oleh dua atom hidrogen, sedangkan basa sitosin dan guanin dihubungkan oleh 3 atom hidrogen. Sebuah nukleotida itu selalu memiliki ujung 3 OH dan 5 fosfat, sehingga dalam double helix menurut model Watson-Crick terdapat satu buah pita dengan arah 3 ke 5, sedangkan pita pasangannya adalah 5 ke 3. Berikut adalah gambar dari struktur RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidinnya berbeda, yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Basa purin dan pirimidin berikatan dengan gula ribosa membentuk nukleosida atau ribonukleosida. Ribonukleosida yang berikatan dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau ribonukleotida. Nah, adapun perbedaan dari DNA dan RNA yaitu pada letaknya. Untuk letaknya, DNA terdapat pada inti sel, sedangkan RNA pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Untuk bentuknya, DNA pita spiral ganda atau double helix, sedangkan RNA pita tunggal saja. Untuk komponen gula, DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Untuk ukuran, DNA itu sangat panjang, sedangkan RNA pendek. Untuk basa nitrogen, DNA purin ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidin sitosin dan timin. Untuk RNA purinnya adenin dan guanin, pirimidin sitosin dan urasil. Untuk kadarnya, DNA ini tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan kalau RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis. Untuk fungsinya sendiri, DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA adalah sintesis protein. Nah, bagaimana gen dapat menghasilkan sifat yang berbeda pada masing-masing individu? Jadi, gen ini akan mengontrol, kemudian mengalami proses sintesis protein. Nah, sintesis protein ini akan menghasilkan protein, dan kemudian protein ini akan menjadi bahan baku enzim. Nah, enzim yang berperan sebagai biokatalisator ini akan mengalami proses reaksi-reaksi biokimia. Nah, dari proses reaksi biokimia ini akan menghasilkan reaksi yang berupa sifat, ciri, dan kemampuan individu. Untuk sentral dogma biologi ini yang berawal dari gen, DNA akan mereplikasi, kemudian mengalami proses transkripsi yang akan menghasilkan mRNA, kemudian
mRNA ini akan bertranslasi menjadi asam amino atau polipeptida. Nah, kesimpulan dari video kali ini adalah kebanyakan gen mempengaruhi atau mengendalikan fenotip melalui protein atau enzim dan protein strukturalnya. Suatu enzim mengkatalisis suatu reaksi biokimia yang spesifik. Dan juga suatu gen tertentu memberikan efek tertentu pula pada fenotip organisme. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.